Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi fikih yang berjudul perekonomian dalam Islam. Mari kita bahas apa aja yang ada di dalam perekonomian dalam Islam. Yang pertama yang ada di perekonomian dalam Islam ada musaqoh, paruan kebun. Pengertian musaqoh, secara etimologi musaqoh berarti penyiraman, sedang menurut terminologi yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kebun itu menghasilkan suatu yang menjadi milik kedua belah pihak menurut perjanjian yang mereka buat. Rukun musaqoh: 1. Pemilik kebun, musaki, dan penggarap kebun atau biasa disebut saki. Yang kedua, pohon yang dipelihara baik buahnya musiman, bulanan, tahunan, atau terus-menerus. Yang ketiga, pekerjaannya diselesaikan penggarap harus jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, dan lain-lain. 5. Akad yaitu wajib berupa tulisan, perkataan, dan isyarat. Syarat musaqoh. Yang pertama, pohon atau tanaman yang dipelihara jelas dapat diketahui mata atau dengan sifatnya. Yang kedua, waktu pemeliharaan hendaknya jelas. Yang ketiga, hendaknya akan dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian. Yang keempat, bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga, dan seterusnya. Batalnya musaqoh. Yang pertama, penggarap tidak mampu bekerja. Yang kedua, matinya salah seorang yang berakad. Terus hikmah musaqoh: menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan, dan dengan demikian terpenuhi segala kekurangan dan kebutuhan. Yang kedua, terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. Yang ketiga, bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena dirawat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu muzara'ah dan muharabah, paruan sawah dan ladang. Pengertiannya yaitu menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil, sedangkan benih dibebankan kepada pemilik tanah. Dan jika benih dibebankan kepada penggarap petani, maka kerjasama ini dinamakan muharabah. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat sebaliknya. Hukum muzara'ah dan muharabah. Muzara'ah bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku pada perkebunan yang benihnya cukup mahal, misalnya cengkeh, pola jeruk, manis, dan vanili, dan sebagainya. Sedangkan muharabah bentuk kerjasama yang rata-rata berlaku dalam hal tanamannya harga benihnya relatif murah seperti gandum, jagung, kacang, tanah, dan sebagainya. Pihak yang wajib membayar zakat. Zakat hasil diwajibkan atas pihak yang memiliki benih karena pada dasarnya pemilik tanahlah yang bertanam. Hikmah paruan sawah dan atau ladang. Apabila muzara'ah atau muharabah dilakukan tanpa menetapkan salah satu pihak harus mendapatkan tanah tertentu, merupakan usaha yang paling baik bagi kemaslahatan orang banyak, terutama pada pemilik tanah yang tidak pandai menggarap tanah dan para penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada mudarabah dan murababah. Pengertian dari mudarabah itu sendiri ditinjau dari segi etimologi mudarabah. Al-mudarab berasal dari kata al-adrab, artinya yaitu memukul atau berjalan di atas bumi. Menurut terminologi ekonomi Islam, mudarabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau pelaku usaha. Mudarib, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan kelalaian dari pengelola atau pelaku usaha. Mudarib. Rukun-rukun atau unsur pokok dalam mudarabah adalah: 1. Pemilik dana sahibul mal. Yang kedua, pelaku usaha mudarib. Yang ketiga, nisbat pembagian keuntungan. Yang keempat, modal ra'su mal. Yang kelima, akad kontrak atau ijab qabul. Dasar hukum mudarabah yaitu: 1. Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Murababah memiliki pengertian merupakan salah satu bentuk jual beli, maka sering disebut bai murababah. Definisi murababah sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli murababah lazimnya terjadi dalam praktek lembaga keuangan Islam sebagai produk pembiayaan. Dalam bai al-murababah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murababah dapat
dilaksanakan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Syarat-syarat murababah. Yang pertama, pihak penjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama jual beli dengan pihak ketiga harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dan riba. Yang keempat, pihak penjual harus menjelaskan semua cacat yang terjadi setelah pembelian. Yang kelima, pihak penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu syirkah. Pengertian syirkah sendiri itu adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama. Hikmah syirkah. Syirkah yang pertama, syirkah harta. Para ulama telah sepakat terhadap sahnya hanya sedikit perbedaan paham tentang syarat-syarat dan cara-caranya. Adapun yang kedua, syirkah kerja. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah dan tidak boleh. Tetapi mazhab Hanafi, Maliki, mereka berpendapat yang kedua. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu ada wakalah. Wakalah memiliki pengertian pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Dan secara bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat atau penjaga. Rukun wakalah. Yang pertama, orang pihak yang memberikan wewenang. Yang kedua, orang atau pihak yang diberi wewenang. Yang ketiga, urusan atau hal-hal yang dikuasakan oleh yang memberi wewenang kepada yang diberi wewenang. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu ada sulhu. Sulhu memiliki pengertian menutup bahasa berarti damai, memutuskan atau menghentikan pertikaian atau perselisihan. Menurut istilah adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam atau pembantahan. Misalnya suatu perjanjian dan kedua belah pihak yang berselisih atau bertikai untuk mengakhiri pertikaiannya, sehingga tidak saling dendam di antara keduanya. Hikmah sulhu. Dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini, kadang kalau terjadi singgung-singgungan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara individu dengan individu lainnya, antara golongan dengan golongan lainnya, bahkan antara suku bangsa dengan bangsa lainnya. Islam mensyariatkan sulhu, perdamaian adalah untuk menjaga dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut sehingga akan terbina hidup rukun, damai, tolong-menolong, bantu-membantu, dan akan tetap terpeliharanya persatuan, kesatuan baik antara sesama muslim dengan bukan muslim. Materi yang ketujuh ada daman. Pengertian ialah menanggung hutang seseorang atau mengembalikan barang atau menghadirkan seseorang ke tempat yang ditentukan. Menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan jika perlu dinamakan juga kafalah. Cara pembayaran daman. Orang yang berpiutang berhak menagih kepada orang yang menjamin atau kepada orang yang berhutang. Apabila hutang sudah dibayar oleh penjamin dengan seizin orang yang berhutang, maka penjamin berhak minta ganti kepada orang yang berhutang. Seorang yang sedang berada dalam suatu perkara dapat pula ditanggung untuk menghadiri sidang pengadilan, asal perkara itu bersangkutan dengan hak hamba bukan semata-semata bersangkutan dengan hak Allah karena seperti hak karena zina. Lanjut ke materi, yaitu ada kafalah. Kafalah memiliki pengertian adalah konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam yang berbeda dengan pandangan Barat dan Asia Timur. Islam memperbolehkan pengikutnya membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Islam malah mendukung orang yang ingin membesarkan anak yatim piatu. Berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makluf lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.